bahwa apa yang kita lakukan ini bukan sekedar mendata, tetapi membantu untuk mensejahterakan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu Pak ya. Pak, perkenalkan Pak, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Hafiz Pak. Hafiz ya? Hafiz. Nah, di sini mungkin saya ingin berbincang singkat dengan Bapak. Sore-sore ini Pak, kita tadi habis ngopi. Sebelumnya mungkin bisa juga saya jelaskan sedikit Pak tentang ruangan kita Pak ya. Di sini ada rumah Aceh Pak. Coba kita bayangkan di sini Pak, kita sekarang sedang duduk di teras rumah. Tuh, Pak. Di belakang rumah saya, Bapak tamu saya hari ini. Oh, siap. Di teras ini Pak, teras itu sebutannya kalau Aceh Seramong Pak. Seramong. Makanya kalau Aceh itu sebutannya Serambi Mekah, bahasa Acehnya Seramong Mekah. Nah, kita mengangkat tema di ruangan agro ini, hijaukan semangatmu dalam balutan kebudayaan indah demi sukseskan sensus pertanian 2023. Oke, mungkin pertanyaan pertama saya Pak, sebelumnya apa sudah pernah ke Aceh Pak? Anggap saja belum. Baru pertama kali. Udah kemana aja Pak selama di Aceh Pak? Ya, yang jelas 2 kali ke Masjid Baitur Rahman dan situ sempat diskusi. Diskusi tentang apa tuh Pak? Ya, diskusi tentang masa lalu dan masa depan. Wah, Karena Masya Allah. anak muda itu kan harus tahu masa lalu dan harus tahu masa depan. Iya benar. Nah, kalau diskusinya di masjid, Iya. ya mudah-mudahan masa lalu dan masa depannya yang bagus. Iya. Bapak kemari dalam rangka apa nih Pak? Iya, jadi kalau seorang pimpinan BPS ke daerah itu pasti tujuannya lebih dari satu atau harus banyak. Kalau satu buang-buang waktu jadi tujuannya banyak. Nah, yang pertama tentunya silaturahmi, pengen berkenalan dengan teman-teman di Aceh ini. Itu udah pasti yang pertama, namanya keluarga kan harus saling bersilaturahmi ya. Jadi, kalau saya dianggap bapak ya bersilaturahmi dengan anak-anaknya. Dan secara umur mungkin memang saya paling tua kan. Pak Rizwan itu masih anak-anak itu kalau dibandingkan saya. Masih apa tuh Pak? Cucu saya. Ya, itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, salah satu program, bukan salah satu, salah 2 dan salah 3 program BPS itu kan ada pojok statistik, ada desa cantik. Nah, di Aceh ini kan mau peresmian atau launching pojok statistik 2 lagi, bukan hanya 1 gitu kan. Biasanya kita meresmikan satu-satu, di sini 2 gitu. Nah, kemudian di sini juga ada mau pencanangan desa cantik. Nah, itu karena itu program BPS, selama pimpinan bisa pasti hadir. Itu selama bisa waktunya ke BPS. Nah, jadi yang berarti yang ketiga ya, yang kedua dan ketiga itu pojok statistik sama desa cantik. Nah, yang keempat kan tentunya sekarang masih pelaksanaan Reksosek. Ya, nah, ya kita harus melihat Reksosek di Aceh itu seperti apa. Makanya kemarin saya sempatkan lihat di lapangan Aceh, dan alhamdulillah juga kemarin ada pertemuan petugas di apa namanya itu ya, 3 kecamatan, cukup banyak lah gitu. Ya, kita pengen tahu sebetulnya ada kendala apa, terus ada masukan apa. Jadi itu paling tidak ada 4 tujuan kalau tujuannya kenapa di Aceh. Nah, tujuan kelima ya saya pengen lihat ada Aceh. Malah sebelumnya ada rencana ke Sabang kita Pak ya. Nah, gitu. Tapi kalau ke Sabang harus sampai hari Sabtu kan. Padahal Sabtu itu kan ada acara pendataan Reksosek malam Reksosek itu, sehingga saya kan juga harus di tempat lain gitu. Iya kan. Banyak beberapa yang Sabtu pagi itu nyacak ABK anak buah kapal, malamnya Reksosek malam tadi. Nah, itulah ya saya pengen di tempat yang lain nanti malam Reksosek. Aceh 3 hari udah cukup lah. Nanti lagi kapan-kapan. Bagi waktu ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah ya Pak. Waktu kita jadi berkah gitu Pak ya. Wah, kerasa karena di waktu yang singkat kita bisa melakukan banyak hal gitu ya Pak.
Nah, tambah lagi tadi saya juga senang sekali apresiasi bincang-bincang kan, ya, itu bincang-bincang itu menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi saya atau pimpinan yang lain karena jadi tahu aspirasi masalah bahwa teman-teman di daerah itu apa gitu ya, walaupun tadi waktunya singkat ya, tapi maknanya sudah bisa kita tangkap lah. Seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, itu sih. Terus Pak, ada satu hal yang buat saya penasaran nih Pak. Ini pertanyaan di luar konsep nih Pak. Saya yang pengen menanyakan sendiri Pak. Bapak kan terbang sana, terbang kemarin, saya udah tanya dengan tim Bapak juga, betapa sibuknya Bapak di sela-sela waktu Bapak itu. Bagaimana cara Bapak menyempatkan waktu untuk keluarga Pak yang pertama Pak? Ya, satu sisi ini disyukuri, sisi yang lain ya kebetulan. Kenapa disyukuri? Anak-anak saya udah bisa semua, nggak ada di rumah. Jadi mungkin sejak berarti berapa? 8 tahun yang lalu. Jadi 8 tahun yang lalu, dari 8 tahun yang lalu memang anak-anak saya udah pisah semua, udah nggak di rumah gitu, sudah masing-masing sudah kerja sama yang terakhir kuliah kan ya. Satu sisi, jadi saya tinggal berdua sama ibu kan di rumah. Nah karena ibu juga pegawai, ya maklum lah, sama-sama ASN ya harus maklum gitu. Jangan ibu sendiri juga pergi-pergi kok. Ya itu kan yang penting. Zaman sekarang teknologi sudah gampang, itu gampang sehingga komunikasi. Yang penting kan komunikasi dan komunikasi yang berkualitas, bukan hanya kuantitas kan. Nah kalau itu terjadi ya alhamdulillah tidak ada masalah. Terus kalau misalnya supaya badan kita tetap fit nih Pak, apalagi BPS ini kan luar biasa padatnya nih Pak. Ya, kita lagi ngerjain sosial media, SB belum selesai, SD mau datang nih Pak. Ya, saya ya masing-masing berbeda. Bagi saya itu fisik dipengaruhi oleh non fisik dulu. Nah, artinya begini, kalau pikiran kita sudah tidak sehat, biasanya fisiknya ikut gitu ya. Nah, jadi pikiran kita dulu, pikiran kita sesibuk apa, seperti apapun kita pikiran kita coba dibuat positif lah. Narasinya itu narasi positif, jangan waduh kalau saya begini gimana ya, enggak, narasinya dibikin positif aja. Kalau kita berpikir positif terus kita dibikin senang ya, saya contohnya kan berusaha ketawa, berusaha senang sesibuk apapun ya, insya Allah harapannya badan kita ngikuti senang ngikuti. Jadi ya itu karena bilang harus olahraga, nyatanya kita nggak sempat olahraga. Ya, mau apa ya nyatanya nggak sempat gitu ya. Jadi pikiran dulu lah gitu. Kalau pikiran dasarnya tentunya ya pasti kita harus menjaga lah ya kan. Kita masing-masing harus punya ukuran kemampuannya. Kalau kemampuan ukuran fisik kita sekian ya sudah jangan dilanggar. Begitu udah sekian ya udah harus istirahat sebentar misalkan atau harus istirahat. Jadi daerah itu bagi saya anggap positifnya ya sudah, itu saya harus termasuk refreshing. Kayak gini tuh refreshing, nggak ada di pusat kayak gini kan. Nah ini ya udah saya berusaha jadi sehat, saya gitu, ketemu teman-teman jadi sehat. Nah kenapa saya ambil contoh di daerah, ketemu pagi-pagi 7:30 teman-teman penuh dengan senyum, penuh canda. Itu di pusat nggak ada 7:30 senyum, jam 8 itu udah cemberut semua, kita mikir. Nah itu ya kita manfaatkan ini sehingga capek, tapi kalau seneng capeknya hilang gitu. Nah itu ya, jadi kuncinya satu, berpikirlah positif menurut saya. Ya kalau berpikir positif, kan contohnya gini, kalender BPS itu nggak ada warna merahnya, hitam semua. Oh, Sabtu Minggu itu hitam semua, Sabtu Minggu tetap kerja kan berarti hitam itu. Nah, udah sikap ya hitam semua, alhamdulillah hitam semua bukan hijau gitu. Jadi ya udah, nggak terus ngeluh, aduh ini Sabtu harus kerja, Minggu harus ke lapang. Ya udah saya niatkan Sabtu kerja, mudah-mudahan nanti dapat ini, Minggu ya kita bisa dapat pemandangan. Kalau positif, badannya jadi responnya juga positif. Itu sih kira-kira. Saya nggak punya resep apa-apa, saya nggak olahraga ya enggak, minum vitamin ya enggak, kadang-kadang aja. Jadi itu resep yang harus kita ikuti nih Pak. Karena
Ya, adanya kegiatan kalau kita nikmati, kita syukuri, insya Allah semua lancar, kita juga sehat Pak ya. Iya. Terus Pak, tadi kita baru peresmian agro, ya kan Pak, agrikultural agro. Nah, tapi kayaknya nih Pak, pendapat saya pribadi Pak, ST 2023 agak-agak tenggelam nih Pak dengan Nexosek nih Pak. Iya. Pendapat Bapak bagaimana Pak? Iya, sebetulnya tidak tenggelam ya, tetapi kita memang meminta ini. Ya, saya nggak ada kereta ya. Kereta api itu kan relnya cuma satu, ya. Jadi nggak bisa kereta rel satu. Kereta api itu di Jawa, tapi biasanya relnya satu. Kereta yang mau lewat banyak, ya kan? Keretanya relnya satu, yang mau lewat banyak. Ya, kalau mau semua jalan bareng ya tabrakan, atau nggak jalan mau relnya cuma satu. Nah, karena relnya cuma satu, ada kereta yang seolah-olah pengen duluan karena ini menjadi harus ada yang gitu dulu. Ya nggak apa-apa, kereta yang ini berhenti dulu sedikit di stasiun. Begitu itu jalan, ya ini jalan lagi. Gitu loh, tapi jalan semua toh tujuannya semua sama. Hanya yang tadinya ini duluan, sebentar dong berhenti, ini ada yang mau lewat duluan, tapi habis ini jalan lagi. Gitu. Jadi nggak tenggelam, tetapi berhenti dulu sebentar. Nanti habis Nexosek ini kan Nexosek hanya sampai November, habis itu jalan lagi. Apalagi ST ini kan masih panjang, tahun depan pelaksanaannya kan baru sekitar Mei. Iya, masih ada Januari, Februari yang tadi berhenti sebentar nanti kejar lagi, kenceng lagi, ketemu lagi pada punya gitu. Iya. Jadi nggak ada masalahnya, sebentar aja gitu. Gitu. Oke Pak, sekarang kita sedikit menyinggung tentang Nexosek Pak, tapi langsung ke intinya aja Pak. Ya. Apa harapan Bapak terkait dengan pelaksanaan Nexosek ini Pak? Terutama kalau bisa khusus untuk Provinsi Aceh ini Pak. Iya. Jadi kemarin saya sudah lihat sepintas ya, dan saya sudah menanya ke Pak Reswan itu perkembangannya pelaksanaan dari awal. Saya optimis di Aceh bisa selesai dan bisa menghasilkan data yang terbaik. Nah, tetapi ya optimis ini kan ini pelaksanaan baru 10 hari atau 11 hari ya. Supaya optimis ini bisa tercapai, ya ayo kita kawal bareng-bareng. Jangan lengah di tengah jalan. Kadang-kadang orang itu kan begini ya kurvanya, kurva normal kan ya. Nah, kurva normal itu ya jangan. Kurvanya akselerasi aja. Kalau kurva normal begitu udah puncaknya di tengah-tengah pelaksanaan terus pada drop nih, ya itu bahaya. Nah, harapannya ini khusus untuk Aceh jalannya jangan normal, tapi normal flat aja, naik, dijaga ritmenya, jaga konsistensinya, sehingga itu tadi nanti pada akhirnya bisa selesai. Dan ya kalau saya lihat, saya tidak tahu apakah itu representatif mencerminkan tidak, tapi petugas yang kemarin lumayan bagus gitu ya. Tapi katanya udah pengalaman 12 tahun udah jadi mitra sejak 12 tahun, udah pantesan bagus. Nah, yang baru-baru atau yang pengalaman semuda itulah yang harus kita pantau, kita awasi, jangan sampai lengah. Itu terutama dalam hal ketelitian. Kalau door to door-nya mereka sudah kayaknya di sini udah udah sepakat, udah yakin bahwa dia melaksanakan door to door, tapi ketelitian dalam menanyakan itulah yang menjadi salah satu kuncinya untuk di Aceh. Ya, jadi tolong ketelitian dalam menggali atau probing ke responden tadi supaya bisa mendapatkan yang sesuai dengan kondisi responden. Oke, baik. Berarti satu lagi nih Pak, saya menanyakan, bukan menanyakan sekarang Pak. Lebih ke meminta Pak, memohon kepada Bapak untuk memberikan kesan semangat Pak. Motivasi singkat saja Pak untuk teman-teman di BPS Provinsi Aceh, teman-teman yang sedang turun ke lapangan, mitra-mitra kita. Ya, pesannya sederhana bahwa apa yang kita lakukan ini bukan sekedar mendata, tetapi membantu untuk mensejahterakan masyarakat. Bayangin kalau BPS bisa membantu mensejahterakan masyarakat, yang mensejahterakan dengan data, itu sesuatu yang
luar biasa ya. Ya kita tidak mendapat apa-apa di sini, tapi saya yakin pahalanya nanti di sana itu tinggi sekali. Jadi tujuan besarnya itu bukan mendapatkan data, mensejahterakan masyarakat. Kalau kita bilang itu outcome-nya. Bayangin kalau datanya benar kan masyarakat bisa sejahtera. Jadi itu yang dicanangkan, bukan mendapatkan data saja, tapi kita ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang itu bagian dari cita-cita bangsa Indonesia. Ya, jadi jangan hanya ayo kita mendapatkan data, kita mau mensejahterakan masyarakat gitu ya. Nah, itu bikin semangatnya nih, harus semangat ini ya gitu. Untuk semuanya. Untuk semua ya Pak ya. Untuk semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun nih Pak. Kayaknya pesannya tadi bukan cuma untuk Aceh aja nih Pak, bisa untuk semuanya Pak ya. Iya. Baik, alhamdulillah Pak. Di waktu yang singkat ini, di sela-sela kesibukan Bapak sudah mau menyempatkan waktu untuk kita, memberikan pesan dan semangat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.